Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul. Saya dari kelas ke-321 MNF, nickname 112111702. Mata kuliah Simulasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Angga Aditya Putra. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang pengelolaan risiko bisnis. Pengertian pengelolaan risiko bisnis. Pengelolaan risiko bisnis adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Dengan menerapkan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan meminimalkan potensi kerugian di masa depan. Fungsi-fungsi pengelolaan risiko bisnis. Yang pertama, meminimalisasi kerugian. Fungsi utama pengelolaan risiko adalah untuk meminimalisasi kerugian inisial dan non-inisial yang dapat terjadi akibat berbagai risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini dicapai dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. 2. Meningkatkan pengendalian keputusan. Pengelolaan risiko bisnis membantu menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan keputusan yang lebih terarah dan terukur. Dengan memahami risiko yang dihadapi, perusahaan dapat memiliki strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan potensi kerugian. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk menghindari pemborosan dan kerugian akibat risiko yang tidak terduga. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. 4. Meningkatkan stabilitas dan ketahanan. Pengelolaan risiko membantu perusahaan untuk lebih menghadapi perubahan dan situasi yang tidak terduga. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang. 5. Meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan atas stabilitas dan prospek bisnis. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang. Tujuan pengelolaan risiko bisnis: 1. Melindungi aset dan kekayaan perusahaan. 2. Menjaga kesinambungan bisnis. 3. Meningkatkan nilai perusahaan. Manfaat pengelolaan risiko bisnis: 1. Menghemat pengeluaran bisnis. Pengelolaan risiko bisnis dapat membantu menghemat pengeluaran bisnis yang tidak diinginkan. 2. Menciptakan rasa aman. Pengelolaan risiko bisnis dapat menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan kekayaan. 3. Menjamin keberlangsungan usaha. Dengan mengelola risiko yang baik, perusahaan dapat memastikan keberlangsungan usaha yang lebih baik. 4. Memudahkan pengambilan keputusan. Pengelolaan risiko bisnis dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan yang strategis. 5. Meningkatkan produktivitas dengan mengelola risiko secara efektif. Perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Jenis-jenis risiko. 1. Risiko keuangan. Definisi: kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga, harga komoditas, atau kondisi ekonomi makro. Contohnya, ketidakmampuan membayar pinjaman, gagal memenuhi target pendapatan, atau mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Mitigasi: diversifikasi sumber pendapatan, hedging, asuransi, dan manajemen kas yang aktif. 2. Risiko operasional. Definisi: kemungkinan terjadinya gangguan dalam proses operasional bisnis akibat kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau bencana alam. Contohnya, kesalahan produk, penipuan, gangguan sistem IT, atau kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Mitigasi: implementasi SOP yang ketat, pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi yang andal, dan program pemulihan bencana. 3. Risiko strategi. Definisi: kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis akibat kesalahan strategi, perubahan pasar, atau munculnya pesaing baru. Contohnya, memilih strategi yang tidak tepat, gagal beradaptasi dengan perubahan pasar, atau kehilangan tangan pasar dari pesaing baru. Mitigasi: perumusan strategi yang matang, analisis pasar yang mendalam, dan pemantauan kompetitif yang berkelanjutan. 4. Risiko hukum. Definisi: kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau denda akibat pelanggaran peraturan atau perjanjian. Contohnya, pelanggaran hak cipta,
sengketa kontrak atau tuntutan dari konsumen. Mitigasi konsultan dengan amiko, kepatuhan terhadap peraturan dan dokumentasi yang lengkap dan akurat. 5. Risiko lingkungan. Definisi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis yang mengakibatkan denda atau sanksi. Contohnya pencemaran lingkungan, polusi udara, atau pengelolaan limbah yang tidak tepat. Mitigasi implementasi program berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 6. Risiko reputasi. Definisi kemungkinan terjadinya kerusakan reputasi perusahaan akibat citra negatif atau krisis komunikasi. Contohnya skandal perusahaan, produk cacat, atau layanan pelanggan yang buruk. Mitigasi membangun reputasi yang baik, komunikasi yang transparan, dan manajemen yang krisis dan efektif. Penanganan risiko bisnis. Penanganan risiko bisnis adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Proses ini dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dari perusahaan dan meningkatkan peluang keberhasilan. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat dihadapi bisnis. Risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor internal atau eksternal seperti faktor internal, kesalahan karyawan, kegagalan teknologi atau gangguan operasional. Faktor eksternal, perubahan ekonomi, politik, sosial, atau teknologi. 2. Penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis probabilitas dan dampak setiap risiko. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan dampak dan konsekuensinya yang dapat terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi. 3. Pengembangan strategi. Berdasarkan hasil penilaian risiko, perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk mengendalikan risiko. Strategi ini dapat berupa pencegahan risiko, mengambil langkah langsung untuk mencegah risiko, mitigasi risiko, mengurangi dampak risiko jika terjadi, transfer risiko, mengalihkan risiko ke pihak lain, aseptik risiko, menerima risiko, dan menanggung konsekuensinya. 4. Implementasi strategi. Setelah strategi mengendalikan risiko dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi tersebut. Implementasi strategi ini harus dilakukan dengan disiplin dan konsisten agar dapat mencapai hasil yang optimal. 5. Pemantauan dan evaluasi. Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan masih relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Manfaat penanganan risiko bisnis. 1. Meminimalkan dampak negatif dan risiko. Mengurangi potensi kerugian inisial dan non-inisial akibat risiko yang tidak terduga. Menghindari gangguan operasional dan reputasi perusahaan. Meningkatkan stabilitas dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan. 2. Meningkatkan peluang keberhasilan. Membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan dari investor. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Menghindari pemborosan dan kerugian akibat risiko yang tidak terduga. Meninggalkan fokus dan sumber daya yang kegiatannya yang bernilai tambah. Meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. 4. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor. Meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang berkelola dengan baik. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Menarik investor untuk berinovasi di perusahaan. Tantangan dalam mengelola risiko bisnis. Mengatasi hambatan menuju keberhasilan. 1. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Kompleksitas dan keberagaman risiko. Berbagai jenis risikonya dengan tingkat probabilitas dan dampak yang berbeda. Keterbatasan informasi. Kesulitan dalam memprediksi kejadian di masa depan dan mengukur dampaknya. Keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian dan alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. 2. Kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Kesadaran yang rendah, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan risiko bisnis. Prioritas lain, fokus pada tujuan jangka pendek atau profitabilitas. Ketidaksediaan sumber daya, kurangnya
dana dan waktu untuk mengimplementasikan program pengolahan risiko, kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko, biaya yang tinggi, biaya untuk implementasi program pelatihan dan konsultan, keterbatasan staf, kurangnya staf dengan keahlian yang diperlukan untuk mengelola risiko, teknologi tidak memadai, kurangnya sistem dan alat untuk mengelola risiko. Strategi mengatasi tantangan: 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi, memberikan pelatihan kepada manajemen dan staf tentang pentingnya pengelolaan risiko. 2. Membangun budaya risiko, menciptakan budaya yang terbuka dan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. 3. Memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko. 4. Menyediakan sumber daya yang memadai, menentukan anggaran dan staf yang diperlukan untuk mengimplementasikan program pengolahan risiko. Dapat disimpulkan dari materi ini tentang kesimpulan pengelolaan risiko bisnis merupakan proses penting dalam sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama dari pengelolaan risiko adalah untuk mendapatkan manfaat yang optimal, meningkatkan kemungkinan pencapaian misi dan sasaran organisasi, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambahan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.